Halo Sobat Komunika, selamat datang di Suara Komunikasi UBD, podcast yang mengupas dunia komunikasi dan media digital dengan santai tapi bermakna. Saya Pendrius yang ilmu komunikasi dan saya akan menemani kamu dalam diskusi kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting di era digital, yaitu literasi media di era konvergensi, apa kata dosen komunikasi. Di tengah ledakan informasi dan berbagai platform media, sosial, portal, berita, YouTube, sampai chat grup keluarga, kita seringkali kesulitan membedakan mana informasi yang benar, mana yang menyesatkan. Disinilah pentingnya literasi media, apalagi di zaman konvergensi media yang semakin kompleks. Sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi yang aktif mengajar di Universitas Budi Dharma. Yuk kita sambut Bapak Reza Idrayana, Magister Ilmu Komunikasi. Terima kasih kepada Bapak Reza yang sudah hadir di podcast kali ini. Bapak. Terima kasih. Pak, saya ada pertanyaan Pak. Sekarang ini banyak informasi datang dari berbagai media, dari TV, koran, digital, sampai media sosial. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan literasi di era seperti ini, Pak? Ya, memang literasi itu penting ya. Jadi masyarakat itu kan harus banyak membaca dari berbagai informasi, baik dari media sosial, baik dari portal berita, baik dari jurnal, baik dari e-paper dan sebagainya. Cuman masyarakat juga harus membedakan informasi tersebut akurat atau tidak, atau hoax atau tidak, karena banyak juga di media sosial yang digunakan untuk memecah belah bangsa, ya, misalnya ujaran kebencian, kemudian menghina agama, menghina suku dan sebagainya. Jadi sebagai generasi muda, kalian sebagai mahasiswa Gen Z harus arif dan bijaksana memilah-milah informasi mana yang dibutuhkan dan mana yang tujuannya untuk memecah belah bangsa, seperti itu. Nah, ya, kemudian juga kan sekarang kita sudah multi platform ya, konvergensi media gitu. Misalnya dulu kita baca koran bentuknya paper, koran Kompas ya, tapi sekarang sudah ada kompas.id. Dulu kita nonton TV hanya di TV RCTI aja misalnya kan. Nah, tapi sekarang bisa di RCTI Plus dari handphone atau juga di aplikasi Kvision ya. Kemudian dulu kita kalau nonton Indosiar Liga 1 hanya di Indosiar ya, di ini. Tapi kalau kelewat atau kita lagi di jalan mobile, kita bisa dari video ya, grup-grupnya mereka, seperti itu. Jadi sekarang istilahnya dunia dalam genggaman, seperti itu. Oke Pak, dengan semua media sekarang saling terhubung, TV bisa diakses dari HP, berita koran muncul di TikTok. Apa dampaknya bagi cara kita memahami informasi ini? Kan bagian dari konvergensi media ya? Ya itu juga jadi memudahkan ya. Misalnya kemarin waktu Piala Sudirman ya, saya kebetulan jemput istri nggak lihat pertandingan yang ketiga tuh, yang ganda putri yang penentu kemenangan, tapi kebetulan ada di media sosial, ada TikTok, saya bisa lihat video-video cuplikan. Cuplikannya. Kemudian saya juga nonton Jojo pertandingan dia mengalahkan tunggal Thailand. Kemudian saya pengen lihat kehebatan Jojo dalam smash akurat ya. Kemudian benar. Sebagai captain ya, saya bisa lihat di TikTok yang ada review dari pertandingan tersebut. Seperti cuplikannya Pak, ya, potong-potongannya ya. Gitu. Jadi PBSI juga sudah Persatuan Bulu Tangkis Indonesia sudah menyiapkan seperti itu. Nah, saya juga nih termasuk gila bola ya, saya menjagokan timnas Indonesia. Saya dari media sosialnya PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia, itu sudah sering mengupload ya di TikTok, di mana ada nanti kiper baru Sirus Margono, ada striker baru ini, ada apa seperti itu. Nah, itu dengan bahkan stasiun TV sekarang juga sering berita-beritanya itu dari media sosial resmi ya, misalnya berita tentang sepak bola mereka dari TikToknya PSSI, dari YouTube-nya PSSI. Nah, bahkan juga mereka di stasiun TV juga sering muncul
dari YouTube-nya para selebriti seperti itu. Jadi akan memudahkan kita. Tapi juga ada dampak negatifnya juga ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada juga yang sifatnya ujaran kebencian, tapi juga masyarakat sudah cerdas ya. Iya. Mereka sudah tidak terpengaruh hal-hal seperti itu, dan biasanya akun-akun seperti itu nggak akan bertahan lama seperti itu. Oke, kita akan lanjut pertanyaan yang ketiga. Menurut Bapak, tantangan apa yang sering dihadapin mahasiswa atau masyarakat umum dalam menyaring informasi yang benar dan yang keliru di tengah banyaknya media sekarang, Pak? Ya, saya menyarankan kepada Gen Z, kepada mahasiswa untuk banyak membaca buku, banyak membaca apapun juga, dan juga bisa menyaring informasi. Ya, gunakanlah media sosial dengan bijak ya, karena sekarang jejak digital itu sudah semakin canggih ya. Iya. Apalagi kalau kalian ngeposting hal-hal yang negatif, nanti akan merugikan kalian ketika kalian melamar pekerjaan. Karena akan kepantau nih, misalnya suka ngomelin dosen, menghujat ini, menghujat itu. Tapi kalau di postingan di media sosial yang positif, misalnya ikut pelatihan ini, ikut training ini, orang HRD, orang SDM pun akan melihat, oh nih mahasiswa ini keren nih. Dari kuliah aja sudah ngikutin kegiatan-kegiatan yang positif, ya, udah ikut training ini, akan saya panggil ya. Tapi sebaiknya kalau mereka menggunakan media sosial untuk curhat atau untuk hal-hal yang menjelekan itu, biasanya orang HRD, oh ini orang kayaknya troublemaker nih, mendingan nggak usah saya panggil seperti itu ya. Nah, media sosial juga menurut saya juga sangat ampuh ya untuk meningkatkan produktivitas ya. Misalnya tadinya ada bisnis kuliner nggak laku, tapi begitu kita populerkan di media sosial ya, di TikTok atau di YouTube, orang akan penasaran, makanannya ini enak ya, lokasi di mana, seperti itu. Jadi media sosial untuk saya sekarang sudah berkembang pesat dan sangat positif digunakan seperti itu. Kalau Bapak yang dirasakan dari konvergensi media sehari-hari dalam kehidupan Bapak, apa yang Bapak rasakan? Kalau konvergensi media dalam kehidupan sehari-hari itu ya akan memudahkan ya. Seperti misalnya saya membaca berita ya. Misalnya saya butuh berita-berita tentang kejadian-kejadian, misalnya bencana segala macam, ya saya selain melihat di portal-portal yang kredibel ya, seperti Detikcom, seperti Kompas, saya juga akan nyari di akun media sosial lembaga resmi ya. Misalnya kalau ada mengenai ramalan cuaca, saya akan lihat Instagramnya BMKG. Nah, kemudian kalau ada bencana alam, saya lihat Instagramnya BNPB ya. Misalnya kalau ada yang lain-lain, saya lihat di Instagramnya lembaga-lembaga sosial gitu. Jadi saya akan tetap berpatokan lembaga-lembaga tersebut yang kredibel menyiarkan berita gitu. Jadi walaupun selain dari media massa yang kredibel seperti Detikcom, seperti Kompas.com, seperti Kumparan, saya juga lihat dari media-media sosial. Nah, konvergensi media bagi saya nggak bisa terelakkan karena dunia dalam genggaman gitu ya. Jadi kita dengan megang handphone, kita bisa melakukan apa aja ya. Kita bisa melakukan pembayaran, kita bisa membaca berita, kita bisa bekerja dari gadget kita seperti itu. Oke, kita akan lanjut di pertanyaan yang terakhir. Apa pesan Bapak buat generasi muda agar bisa lebih bijak, cerdas, dan kritis dalam menggunakan digital saat ini? Kan seiring berjalannya waktu, di internet tuh kayak informasi kan cepet Pak, kayak berjalan cepet. Sama kayak orang tua kan sering dapat yang kayak video-video hoax ya Pak ya, yang cepet kayak gitu. Menurut Bapak cara menanganinya gimana Pak? Biar orang tua sekarang tuh kan dapat video-video kayak bencana, padahal tuh video yang kayak udah lama. Iya. Menurut Bapak gimana Pak cara menanganinya Pak? Iya betul. Jadi memang banyak juga sekarang orang yang iseng ya, dengan niat yang tidak jelas ya, dengan tujuan negatif, sering memposting video-video seolah-olah misalnya ada bencana banjir di puncak gitu. Padahal itu
video tahun kapan atau video editan ya. Sekali lagi ya masyarakat harus bijaksana melihat ya. Kalau ada video-video tersebut dilihat kalau memang sumbernya dari BNPB, sumbernya dari misalnya Pemda Jawa Barat, sumbernya dari pemerintah Kabupaten Cianjur, itu kredibel. Kan suka ada conteng dua biru ya, tapi kalau sumbernya akun-akun yang nggak jelas segala macam ya nggak usah dipercaya seperti itu. Jadi hati-hati seperti itu. Karena sekarang juga sudah mudah juga sih, nggak sulit juga untuk membedakan berita hoax atau bukan seperti itu. Nah, buat generasi muda Gen Z juga harus bijaksana ya, dan bisa memanfaatkan media sosial semaksimal mungkin gitu ya. Jadi bisa buat hiburan, kita mencari hiburan, kita kadang-kadang mencari referensi buat pengetahuan kita, buat di YouTube misalnya kita bagaimana cara membuat aplikasi, cara membuat hal-hal yang lain yang sering kita baca dari YouTube, tapi juga harus bisa menyaring informasi yang menyesatkan, hoax yang apalagi tujuannya negatif, mengadu domba bangsa, menghina suatu agama, menghina suku segala macam seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak. Oke, menarik sekali jawaban dari Bapak Reza. Oke, Sobat Komunikan, kita tahu di era digital sekarang informasi itu sangat cepat. Jadi gunakanlah dengan bijak handphone kalian untuk menyaring informasi-informasi atau berita-berita yang kalian dapat. Oke, terima kasih buat Pak Reza. Sukses ya. Oke, sukses Pak. Oke, Sobat Komunikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.